Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Selamat datang di mata kuliah baru di semester 6, khususnya untuk para mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang kebetulan bersama saya, yaitu di mata kuliah micro teaching. Nah, sebelumnya ini saya perlu sampaikan sedikit materi yang bernuansa flashback atau throwback. Mungkin dari teman-teman semua sebenarnya sudah tahu dan sudah mempelajari sebelumnya terkait dengan kompetensi seorang guru. Nah, di sini tema besarnya yaitu menyiapkan guru bahasa Arab profesional menghadapi dinamika kurikulum. Nah, silakan nanti untuk semuanya saja disimak penyampaian materi dari saya berikut. Langsung saja. Nah, kita perlu mengetahui dulu alasan dibalik mengapa kurikulum itu berubah-ubah, artinya tidak pakem, tidak stagnan, satu saja yang dipakai dan itu dari dulu sampai sekarang dipertahankan, begitu ya. Jadi kenapa alasan besar di dalam perubahan suatu kurikulum pembelajaran? Nah, yang pertama jelas yaitu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kita tahu sekarang untuk kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013, di mana di sana itu merupakan revisi atau pembaruan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, kurikulum satuan tingkat pendidikan. Nah, untuk kurikulum 2013 itu memang penyempurna, yaitu lebih memfokuskan terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau menurut Bloom ya itu ada yang namanya al-janib al-idroki atau ma'rifiyah, itu kognitif. Nah, kemudian yang kedua itu ada al-janib al-haroki atau sulukiyah, yaitu afektif berkait dengan sikap. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya al-janib al-harokiyah atau yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, semuanya itu sudah di cover di dalam kurikulum K13 itu, kurikulum 2013. Jelas perkembangan ilmu pengetahuan pun juga akan mempengaruhi adanya perubahan suatu kurikulum. Alasan yang pertama seperti itu. Alasan yang kedua yaitu mengikuti tuntutan zaman, karena kita tahu kalau dulu mungkin kita sekolah atau saya lah ya, ambil contoh saya dulu itu SD itu masih kurikulum 2004 itu, dimana masih sistemnya itu ada catur wulan. Itu saya masih mengalami, ada catur wulan pertama, kedua, ketiga. Nah, 3 bulan sekali itu 4 bulan sekali itu diadakan ujian. Kalau sekarang kan sudah semester ya, 6 bulan sekali. Berikutnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, intinya ini semua adalah assessment atau berdasarkan kebutuhan ya, perkembangan dan kebutuhan. Karena anak didik itu juga yang dulu dengan yang sekarang ini pola pikirnya, kebutuhannya, kemudian cara treatmentnya, memperlakukan mereka itu juga berbeda. Menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, ya jelas yang mengambil keputusan itu adalah pemerintah pusat, dan pemerintah jelas berhak untuk memberikan perubahan, memutuskan untuk kurikulum itu harus dirubah ketika ada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang dirasa urgent, dan kebutuhan yang mungkin dirasa kurikulum yang sebelumnya itu tidak bisa menjangkau atau mengcover hal-hal yang dibutuhkan pada zaman ini atau era ini.
selera pengambil kebijakan, ya stakeholder ini. Jadi ya selera itu, kalau sudah berbicara selera ya sah-sah saja, artinya mengambil kebijakan, pengambil keputusan itu juga mempunyai motif, mempunyai tujuan tertentu, dan itu juga bisa mempengaruhi adanya perubahan suatu kurikulum. Yang berikutnya, sikap guru terhadap perubahan suatu kurikulum. Nah, jadi guru itu bagaimana merespon adanya perubahan kurikulum dari masa ke masa? Terkejut? Ya tentu ya, sedikit terkejut, karena kita sudah dalam kondisi mungkin yang sudah bisa beradaptasi, sudah terbiasa dengan kurikulum yang selama ini digunakan, lalu tiba-tiba ada suatu perubahan. Nah, hal itu pastinya akan membuat seseorang atau guru khususnya itu merasakan sesuatu yang terkejut, perasaan terkejut. Bingung di awal itu biasa, karena memang sejatinya kita belum mengetahui apa toh perubahan, apa toh perbedaan dari kurikulum yang sebelumnya. Ketika hal-hal baru itu pastinya ada sedikit rasa bingung bagi seseorang, dan tak terkecuali bagi seorang guru. Alergi, ya jangan sampai alergi ya, karena memang yang namanya perubahan itu adalah keabadian. Jadi yang tidak akan pernah musnah, sirna, itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita alergi ya jangan, karena kita juga harus siap, khususnya atau utamanya sebagai seorang pengajar, guru itu juga harus siap beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang ada. Biasa saja, ya biasa saja ini menandakan seseorang itu sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan, jadi tidak gampang kaget, tidak gampang gupuh, bahasa Jawanya. Tenang saja, stay cool, begitu, biasa saja. Itulah salah satu ciri dari orang yang berilmu atau berwawasan tinggi seperti itu. Tanggap. Nah, biasa saja, kemudian menanggapi itu juga diperlukan responsif. Artinya harus cepat bisa beradaptasi, cepat bisa menerima perubahan tersebut, dan bisa mengelola perubahan tersebut dan tidak kebingungan begitu. Berikutnya adaptif. Nah, jelas ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini macam-macam sikap bagi seorang guru terkait dengan adanya perubahan suatu kurikulum. Kritis, kreatif. Ya guru itu juga harus berpikir secara kritis, berpikir secara mendalam, dan juga harus kreatif. Nah, kreatif ini tentunya salah satu aspek di mana perubahan itu juga terjadi di dalam kurikulum. Kita dituntut untuk bisa melakukan hal-hal kreatif di mana bisa memberikan kontribusi, khususnya ketika kita dalam hal mengajar. Nah, ini teman-teman pastinya sudah banyak yang tahu ya, kompetensi seorang guru itu ada 4. Loh, nggak muncul, sebentar. Oh gini ya, yang pertama yaitu kompetensi profesional. Apa saja wilayah atau ranah di dalam kompetensi profesional bagi seorang guru? Nah, kalau di dalam guru, khususnya pendidikan bahasa Arab, itu yang pertama aspek linguistik, aspek kebahasaan. Karena bahasa Arab, jadi kita harus profesional atau pro bahasanya, mahir, menguasai betul di aspek atau ranah kebahasaan khususnya, yaitu apa saja cakupannya di ranah atau aspek linguistik ini. Yang pertama itu ada fonologi, ilmu aswat itu ya. Mungkin semester sebelumnya sudah mendapatkan mata kuliah itu. Nah, kemudian morfologi itu sorof. Nah, perubahan
satu kalimat ke bentuk kalimat yang lain. Sintaksis, ilmu nahwu atau al-qawaid lah. Kemudian semantik, ilmu dalalah. Nah, ini semua merupakan aspek linguistik yang harusnya dikuasai oleh seorang guru pendidikan bahasa Arab, aspek bahasa. Berikutnya keterampilan berbahasa, ya kalau al-maharot al-lughawiyah itu ada istima, kalam, qiraah dan kitabah. Nanti ada juga anasirul lughah, ada mufradat, ada aswad dan juga ada qawaid. Ini yang pertama di dalam skup kompetensi profesional seorang guru. Berikutnya, kalau tadi ada aspek linguistik, sekarang di dalam kompetensi profesional itu juga ada aspek budaya. Yang pertama yaitu gagasan atau pola berpikir. Ya jelas, seorang guru itu juga harus argumentatif, harus mempunyai pola pikir yang panjang, yang bisa memberikan solusi, yang bisa menjawab persoalan, yang bisa memecahkan permasalahan, dan seterusnya. Aktivitas, aspek budaya ini juga mencakup dari aktivitas apa saja. Interaksi sosial, contoh menyapa, memanggil, gestur, kesantunan, dan lain-lain. Ini juga di dalam ranah kompetensi profesional. Ketika mengajar itu juga harus dituntut untuk apa bahasanya ya, banyak gerak itu apa, reaktif lah. Jadi harus bisa menyapa, memanggil, sabar, santun, dan lain-lain. Kemudian gaya hidup, adat istiadat, dan sebagainya. Benda-benda atau artefak. Nah, kompetensi profesional bagi seorang guru itu juga harus memperhatikan mulai dari pakaian, kemudian makanan, kendaraan, rumah, atau lingkungan sekitar. Jadi seorang guru itu, misal kalau kalian kan di Fatik ini sudah jelas ya dituntut untuk berpakaian layaknya bagai seorang guru. Jadi ya bercelana kain, bercelana panjang, kemudian memakai kemeja yang rapi dan seterusnya. Nah, ini merupakan aspek-aspek di dalam aspek budaya seorang guru. Kompetensi profesional. Berikutnya aspek keterampilan. Kalau sebelumnya tadi linguistik, terus kedua budaya, yang ketiga keterampilan. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi pengertian pokok dari keterampilan profesional bagi seorang guru. Yang pertama, bisa merencanakan proses belajar mengajar. Ya bisa membuat RPP, bisa membuat silabus, prota, promes, dan sebagainya. Selain merencanakan atau takhtid bahasanya, itu juga bisa tangfidz, melaksanakannya. Jadi setelah direncanakan kemudian dieksekusi atau dilaksanakan. Penguasaan materi dan kemampuan mengembangkannya. Jelas ini juga merupakan ranah dari keterampilan profesional. Jadi guru itu juga dituntut untuk senantiasa belajar, senantiasa update, senantiasa aktual dalam hal informasi, wawasan, dan pengetahuan. Penguasaan teknologi informasi atau TI atau IT ya biasanya kalau disingkat bahasa Inggris. Nah, ini juga pada era sekarang atau zaman sekarang, guru juga harus dituntut untuk bisa menguasai hal-hal seperti ini ya, seperti nanti di pelaksanaannya, mungkin di media pembelajarannya, kemudian ketika ketika siswa ataupun siswi ini tidak fokus semisal, nah ini harus dibuatkan media yang sesuai, yang bisa mengkombin atau mengkombinasikan teknologi informasi. Misal sekarang itu bisa menggunakan aplikasi berbasis Android dan seterusnya. Yang kedua, kompetensi ya, tadi kan 4 ya.
Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu penguasaan teori belajar. Nah, insya Allah kalian sudah diajarkan di mata kuliah yang sebelumnya. Penguasaan prinsip pembelajaran. Jadi ada teori belajar, ada prinsip pembelajaran. Ada yang dinamakan strategi discovery learning, ada yang dinamakan learning by doing, dan seterusnya. Terus yang berikutnya yaitu pengenalan peserta didik. Nah, ini juga tuntutan atau kewajiban bagi seorang guru untuk bisa mengetahui masing-masing atau satu persatu, mulai dari karakter siswanya, minat, emosional, kultural, dan sebagainya. Karena nanti juga kaitannya atau hubungannya itu untuk mentreatment atau menyikapi antar satu siswa dengan yang lain, kan tidak bisa dipukul rata, kan begitu. Yang jelas satu kelas itu pasti ada bahasanya itu heterogen, bermacam-macam dari aspek minat, kemampuan, dan sebagainya. Nah, guru ketika mengetahui masing-masing hal seperti itu, maka bisa melakukan tindakan yang tepat bagi siswa yang kiranya ini kekurangannya ini kelebihannya ini, jadi harus diperlakukan seperti ini dan sebagainya. Berikutnya kompetensi sosial. Nah, kalau kita mengacu ke mata kuliah kita ini, micro teaching ini, yang nanti yang akan saya nilai itu di dua kompetensi yang jelas ya, kompetensi profesional tadi dan juga kompetensi pedagogiknya. Kalau kompetensi sosial dan yang satunya nanti itu di luar dari praktek di dalam kelas atau mengajar nantinya. Tapi ini merupakan keharusan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 4 ini. Yang ketiga kompetensi sosial, berkomunikasi dengan baik, ya, dengan sesama, dengan yang lebih tua, dengan muridnya. Kemudian kerjasama, teamwork. Jadi guru itu juga tidak boleh egois, tidak boleh individual. Bergaul, simpatik, jiwa yang menyenangkan, tidak diskriminatif, ya, tidak membedakan agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, dan lain-lain. Jadi ketika mengajar pun juga tidak boleh diskriminatif. Ketika bergaul dengan guru yang lain juga tidak boleh pilih-pilih. Adaptif, nah ini sudah disinggung tadi. Toleran, ya, tasamuh. Jadi guru itu memang ya dikuku ditiru itu betul sekali. Sanggane abot jadi guru itu. Kalian ya memang kalau sudah siap ya monggo. Kompetensi kepribadian yang terakhir. Nah, ini secara pribadi seorang guru itu harus kompeten di dalam hal yang pertama, mematuhi norma agama masing-masing, hukum, sosial, dan budaya. Semua norma ini pastinya mengikat semua orang, tapi kalau guru ini juga harus lebih memperhatikan hal ini, maksudnya begitu ya, seperti tadi dikuku dan ditiru. Masa gurunya nyolong, kan begitu, masa gurunya disanksi secara sosial, nah, itu kan juga lucu. Artinya guru juga harus betul-betul memperhatikan kompetensi kepribadian ini. Ikhlas, jujur, berakhlak mulia, teladan peserta didik dan masyarakat. Ya jelas, qudwah hasanah litulab, jadi suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya atau murid-muridnya. Dan tidak hanya itu, di masyarakat pun juga menjadi contoh atau role model yang baik. Kepribadian yang stabil, arif, bijaksana, dewasa, dan berwibawa. Nah, ini guru itu memang pembawaannya atau sifat-sifat yang melekat itu ya idealnya seperti ini memang. Etos kerja, bertanggung jawab, bangga dengan profesinya sebagai guru, dan percaya diri. Yang terakhir yaitu menjunjung kode etik guru. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan. Nah,
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, sementara nanti terkait dengan penugasan, pembagian kelompok, khususnya di mata kuliah micro teaching ini, kita akan bahas setelah ini mungkin di via grup atau via yang lain. Hadza minni la'allakum tastafidun min hadzal liqa. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.